Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siva Nabila Putriani dengan NIM 24631016. Baiklah semuanya, jadi di sini saya akan memaparkan sedikit tentang teori konsumsi dalam Islam dari buku Rosalinda Ekonomi Islam. Nah, yang pertama ada teori nilai dan hubungannya terhadap teori maslahah. Di dalam teori ekonomi, kepuasan seseorang dalam mengonsumsi suatu barang dinamakan utility atau nilai guna. Kalau kepuasan terhadap suatu benda semakin tinggi, maka semakin tinggi pula nilai gunanya. Sebaliknya, bila kepuasan terhadap suatu benda semakin rendah, maka semakin rendah pula nilai gunanya. Nah, dalam ekonomi Islam, kepuasan dikenal dengan maslahah dengan pengertian terpenuhinya kebutuhan baik bersifat fisik maupun non-fisik. Islam sangat mementingkan keseimbangan kebutuhan fisik dan non-fisik yang didasarkan atas nilai-nilai syariah. Nah, seorang muslim untuk mencapai tingkat kepuasan harus mempertimbangkan beberapa hal. Yang pertama adalah barang yang dikonsumsi harus halal atau baik secara zat maupun cara memperolehnya. Nah, yang kedua ada tidak bersifat israf atau royal dan tidak bersifat tabzir atau sia-sia. Nah, oleh karena itu, kepuasan seseorang muslim tidak didasarkan atas banyak sedikitnya barang yang dikonsumsinya, tetapi didasarkan atas beberapa nilai besar ibadah yang didapatkan untuk dikonsumsinya. Konsumsi dalam Islam tidak hanya bertujuan untuk memenuhi kebutuhan dunia, tetapi mempertimbangkan kebahagiaan akhirat. Nah, dengan mempertimbangkan prinsip maqasid syariah atau tujuan syariah, ini mencakup 5 pokok dasar. Yang pertama ada agama atau ad-din, yang kedua ada jiwa atau al-nafs, yang ketiga ada akal atau al-aqal, yang keempat ada keturunan atau al-nasr, yang kelima ada harta dan atau al-mal. Jika konsumsi berpotensi mendatangkan manfaat atau mudarat, maka menghindari mudarat lebih diutamakan daripada mencari manfaat. Nah, hukum diminishing marginal utility menjelaskan bahwa konsumsi berlebihan menurunkan kepuasan. Islam menganjurkan sikap moderat dalam konsumsi. Islam yang melarang israf atau berlebih-lebihan dan tabzir atau sia-sia dengan prinsip makan sebelum lapar dan berhenti sebelum kenyang. Nah, dalam konsumsi Islam tidak hanya anggaran dan jumlah barang yang diperhitungkan, tetapi juga skala prioritas kemaslahatan dari mulai kebutuhan. Yang pertama ada daruri atau kebutuhan pokok. Yang kedua ada haji yang artinya kebutuhan sekunder. Yang ketiga ada tahsini yang artinya kebutuhan tersier. Prinsip ini menekankan minumlah dan jangan berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang yang berlebih-lebihan. Dan keinginan atau want. Perbedaan mendasar antara ekonomi konvensional dan Islam terletak pada pemisahan kebutuhan atau need dan keinginan atau want. Dalam Islam, kebutuhan berasal dari fitrah manusia yang bersifat objektif dan mendatangkan manfaat serta kemaslahatan. Pemahaman kebutuhan meliputi aspek fisik, spiritual, intelektual, dan material. Sementara itu, keinginan adalah hasrat subjektif yang tidak selalu membawa manfaat dan lebih bersifat kepuasan sementara. Islam membagi kebutuhan manusia dalam 3 tingkatan. Yang pertama ada daruri atau pokok, kebutuhan utama yang harus dipenuhi untuk menjaga 5 unsur pokok manusia. Jika tidak terpenuhi, akan tergantung. Yang kedua ada haji atau perlengkapan, kebutuhan sekunder yang mendukung kelaksanaan kebutuhan pokok tidak terpenuhi tidak mengancam kehidupan jika kebutuhan pokok sudah terpenuhi. Dan yang ketiga ada tahsini atau penambahan keindahan, kebutuhan tersier yang menambah keindahan suatu keyakinan seperti telepon genggam. Tidak terpenuhinya tahsini tidak mengancam hidup, tetapi memberi kenyamanan tambahan. Islam juga memandang bahwa suatu barang dapat mendorong perilaku konsumtif. Berbeda dengan itu, Islam mengatur bahwa kebutuhan atau keinginan yang terpenuhi harus mendatangkan maslahat. Norma dan etika dalam konsumsi. Nilai-nilai Islam yang harus diterapkan dalam konsumsi mencakup 3 hal, yaitu 1. Keseimbangan. Di dalam konsumsi, Islam mengajarkan keseimbangan antara kedermawanan dan penghematan. Tidak baik kikir atau boros dalam menggunakan harta sebagaimana ditegaskan dalam Quran Surat Al-Isra ayat 29. Yang kedua, menggunakan harta pada hal yang baik. Islam mendorong kebebasan dalam memperbelanjakan harta untuk barang-barang yang halal dan bermanfaat. Dan yang ketiga, menghindari israf atau boros dan tabzir atau sia-sia.
Islam melarang gaya hidup mewah dan berlebih-lebihan. Baiklah, mungkin itu saja materi yang dapat saya sampaikan tentang materi teori konsumsi Islam dari buku Rosalinda, Ekonomi Islam. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.